Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sigit Pramono. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas penguat non-inverting. Penguat non-inverting memiliki ciri yaitu tegangan input dihubungkan langsung dengan pin non-inverting. Ciri yang berikutnya yaitu fasa input dengan fasa output sama. Misalkan di sini inputnya fasanya positif, maka outputnya pun memiliki fasa positif. Ketika inputnya negatif, di sini pun memiliki fasa negatif. Kita masuk ke dalam analisanya. Ketika VD sama dengan 0, maka tegangan input sama dengan tegangan yang ada di R1. Sehingga I yang mengalir di sini besarnya adalah tegangan input dibagi dengan R1. Dari sini kita bisa menghitung berapa nilai VO. Nilai VO adalah penjumlahan dari tegangan yang ada di RF dan yang ada di R1. Kemudian tegangan di RF kita uraikan sehingga diperoleh I kali RF ditambah dengan tegangan input. Dari sini kita bisa uraikan kembali bahwa VO adalah VI dibagi R1 dikalikan RF ditambah dengan VI. Atau dengan pernyataan yang lebih simpel, yaitu tegangan output besarnya adalah RF dibagi R1 ditambah 1 dikalikan dengan tegangan input. Nah, berapakah penguatan closed loop yang ada di sini? Berapa penguatan closed loop-nya? Yaitu perbandingan antara VO dibanding VI atau RF per RI ditambah 1. Nah, agar hasil output yang ada di sini sinyalnya utuh, tidak cacat, kita perlu mengatur VI yang ada di sini menggunakan rumus VI maksimal sama dengan plus minus V saturasi dibagi dengan penguatan closed loop. Oke, pada pertemuan kali ini melanjutkan dari video sebelumnya tentang penguatan inverting, yang mana inverting adalah penguatan pembalik fasa. Nah, kalau yang ini penguatan sefasa. Ciri khasnya jika penguat ini digunakan untuk audio, maka penguatan non-inverting yang ini menggunakan tegangan simetris atau CT, sedangkan pada gambar ini menggunakan tegangan tunggal. Kita bahas di sini untuk kawan-kawan di dunia audio. Untuk video ini saya tujukan untuk kawan-kawan SMK TAP, tapi di sini lebih fokus ke audio. Kalau mendapati skema seperti ini di audio untuk suatu penguatan audio, tentu kawan-kawan di teknik TAP masih bingung ya, ini bagaimana supaya keras atau supaya halus atau supaya middle, ngebass atau treble. Nah, di audio pembahasan tidak sedetil Bapak dosen tadi untuk menjelaskannya. Di dunia kawan-kawan opreker terutama, yang penting kaki ini dengan kaki ini, nanti di jumper ini, di couple ini, dikasih ini, oh tambah ngecis, oh tambah middle, tambah ngebass. Nah, begitu. Jadi penjelasan kita ke arah itu. Begini, kawan-kawan.
Jika menemukan penguatan seperti skema ini, yang mana inputnya di nomor 3 dan 5, IC 4558. Nah, ini IC 4558. Nggak usah bingung ya. Coba lihat, itu kalau kita punya kit mixer yang mana inputnya di nomor 3, input line in untuk musik maupun untuk mic. Coba dilihat, ini biasanya kit mixer Roland itu loh, Roland yang menggunakan 3 IC atau 2 IC. Nah, coba dilihat itu inputnya di pin IC nomor 3 atau nomor 5. 3 dan 5 sama kalau IC-nya 4558. Jadi untuk mic ya, kalau digunakan untuk mic, ini suaranya lebih halus, bassnya lebih rendah yang di repro. Terus untuk treble-nya juga treble halus, jadi nggak ngosos. Tapi penguatan dengan skema seperti ini gainnya kecil. Nah, untuk menaikkan gainnya, selain dengan menaikkan ukuran R di posisi R2 ini, juga bisa menambahkan R3 ini ke arah CT atau ground pada kaki nomor 2 atau nomor 6. Ingat, ini adalah penguatan non-inverting yang dicatu dengan tegangan simetris. Artinya ada plus, min, CT atau ground. Karakternya seperti itu tadi. Pada gambar ini menggunakan power supply tunggal. Nah, coba dilihat. Kalau kita menggunakan input non-inverting atau pin plus pada IC 4558 atau 741 pada pin plus ya, pin plus input, yang mana lebih umum di teknis disebut sebagai input non-inverting. Maka pada kaki non-inverting ini harus disuplai dengan tegangan positif dulu, baru gerbang ini bisa bekerja. Nah, untuk gain tetap kita mainkan di air feedback ini. Untuk meminimalkan noise, maka diperlukan C7 sebagai filter di sini. Sedangkan filter C16 ini filter pada bagian input. Hampir sama, penguatan hampir sama dengan di sini. Jadi istilah gampangnya, kerasnya suara itu konfigurasi seperti ini dengan tegangan tunggal maupun dengan konfigurasi seperti ini kerasnya sama. Sedangkan pada posisi non-inverting dengan catu daya simetris ini dia lebih fleksibel. Lebih fleksibelnya kita bisa menaikkan gain selain pada bagian feedback ini kita naikkan ukuran resistornya, kita juga bisa menaikkan pada resonansinya di R3 pada pin nomor 2 atau nomor 6 di IC 4558 atau yang setipe. Begitu. Nah, penampakan pada sirkuit non-inverting jika menggunakan transistor adalah begini. Nah, seperti preamik toh. Oh iya, kalau kita ngomong-ngomong soal preamik ngosos. Nah, pada sistem seperti ini, non-inverting yang ini maupun yang ini jika mic kita matikan melalui saklar on off nya itu, dia nggak akan ngosos.
Jadi sirkuit seperti ini tidak akan ngosos. Jadi dimatikan langsung senyap karena pada sisi in ini dikonek terhadap ground. Jadi di sini 0. Maka dari itu kalau penguatan seperti ini lebih gampang lah diterapkan sebagai gerbang input. Walaupun kekurangannya kurang keras, tapi nanti bisa diolah pada penguatan di depannya ini. Gitu. Nah, ini kan sama seperti premix 1 TR. Kan ya seperti ini toh. Nah, kalau untuk yang ini menggunakan transistor ini, kita sengaja memasang R di bagian emitor. Nah, ini yang dinamakan feedback adalah R8, sedangkan untuk R9 ini, nah ini untuk amplitudenya. Jadi kalau sampean-sampean yang sudah main premix 1 TR, cobalah itu kaki emitornya dipasang R dulu 100 ohm gitu, terus nanti 220 ohm, bedakan keras yang mana. Tentu lebih keras yang R9 ini, R nya 100 ohm. Jadi intinya semakin loss hubungan emitor terhadap groundnya, keluaran di kolektor ini semakin banter. Nah, ini kita ngomong audio, jadi bisanya ngomong ya banter sama irih, banter sama lirih, keras dan pelan, begitu. Ingat, untuk bikin keras sinyal audio di output pada sistem seperti ini, satu transistor seperti ini, bisa dilakukan dengan menaikkan ukuran R8 yang terpasang, bisa juga dengan mengurangi nilai atau ukuran R9. Jadi begitu. Kalau kita banyak mengerti skema-skema seperti ini, memahami skema-skema seperti ini, cara kerja IC utamanya, nah nanti kalau sewaktu-waktu nemu IC yang mahal, yang ori gitu, kan sayang untuk dilewatkan. Biasanya banyak tuh di tukang rosok, kalau pas nemu 4558 dari origin jadul Yamaha itu, origin jadul Yamaha lo ya, origin atau piano itu, yang biasanya digunakan di gereja. Nah, ini saya ngomong gitu karena dulu pernah bongkar itu. Kalau yang masih original Japan itu tegangan inputnya 110, tegangan kerja piano itu 110. Nah, itu banyak sekali 4558 di situ. Kita kembali ke inverting pada video yang lalu. Penerapannya jika menggunakan transistor seperti ini. Nah, jadi fasanya, fasa input dengan output ini dibalik dengan cara seperti ini. Contoh skema begini nih ada di input tune control 2 TR. Coba itu dilihat pada bagian input tune control 2 TR. Nah, itu konfigurasi komponennya seperti ini kurang lebihnya. Begitu. Contoh IC yang ori begini nih. Terus untuk IC yang mahal seperti ini. Jadi nanti kalau nemu IC tipe AD, tipe OPA atau Bursen ini, nah nanti tahulah istimewanya di mana. Kalau kita sering-sering main IC dual op amp atau 1 op amp gitu, itu mau main transistor untuk membangun suatu tune control
atau penguat audio yang lain itu jadi males. Karena apa? Kalau transistor itu sulit untuk pengaturan audionya, itu sulit dicapai. Saya pengen, oh ini cemet, suaranya cemet, ewek-ewek kayak radio bebek SSB itu, atau pengen suaranya ngecering, ribet banget. Tapi kalau IC lebih gampang. Contohnya ini, dan nanti kalau kawan-kawan senggang ya, senggang contoh premix dengan dasar skema seperti ini. Saya pengen menaikkan treble-nya, gampang. Kita pasang aja di sini ya, di sini. Nah, ini kita putus begini. Nah, jadi amplitudenya kita rubah. Ini dipasang 1 nano aja udah triple 102. Default kita rubah ke kita rubah ke 102. Nah, treble yang dibutuhkan kerasnya seberapa? Ini kita mainkan R3 di sini. Kalau kita hanya sekedar menambahkan R saja tanpa diseri dengan kapasitor seperti ini, maka rangkaian ini yang keras suaranya semua dari bass, middle, treble semua naik. Tapi kalau kita pasang RC seperti ini, yang naik hanya nada-nada tingginya. Kita bisa mainkan di sini. Kalau kita pengen nada cis gitu yang dihasilkan pada outputnya, maka C di bagian ini kecil, contoh 1 nano. Nah, nanti kalau pengen tahu hasilnya, kalau kita rubah bagaimana, ya ini kita ganti ke yang lebih kecil, 470 pico atau 560 pico. Nanti noise-nya seperti apa. Terus kalau kita naikkan dari 1 nano ke 4N7, 5N6, 6N8 dan seterusnya sampai naik gitu, sampai di sini 470 mikro misalkan. Nah, nanti jadi tahu dengan perubahan 1C di titik ini karakter suara yang dihasilkan bagaimana. Dan itu lebih gampang kita atur sesuai kemauan kita. Saran saya untuk main-main seperti ini supaya kawan-kawan ini lebih teliti, ya pakai headphone lah. Pakai headphone itu lebih gampang, kita asik kok main begini, nggak gerodak-gerodok, nggak cuat-cuit di speaker, itu lebih asik, lebih tenang dan nggak ganggu toh, nggak ganggu di sekitar kita. Misalnya kita hidup di kos-kosan, betulin mixer, terus malam-malam kawan-kawan pada tidur, tetangga-tetangga kos gitu, ya bisa-bisa dilempar sandal lah kalau kita main speaker malam-malam gitu. Kawan-kawan elektro ini biasanya begadang, umumnya begadang. Jadi kalau malam suasana tenang itu buat mikir itu gampang. Nah begitu nggih, saran saya kalau main-main op-amp begini lebih baik menggunakan headphone untuk ngetes di outputnya. Itu lebih murah daripada kita harus beli osiloskop. Gitu sedikit intermezzo tentang non-inverting secara praktek sebagai tukang patri di dunia audio. Nah, kalau penjelasan yang lebih rinci sesuai rumus yang dijelaskan Pak dosen tadi, saya tidak ngerti. Wong ini penjelasan selaku tukang patri dengan latar belakang pendidikan saya otomotif. Jadi kalau hitung-hitungan seperti Pak dosen tadi kesuwen,
Bukan berarti tidak menghargai, tapi kita ini memang tak ada waktu untuk belajar yang rinci seperti itu, karena yang kita hadapi juga barangnya itu saja, tone control dan semacamnya atau yang lain. Nah, buat kawan-kawan yang peneliti, lebih baik ya belajarnya rinci, serinci yang disampaikan Pak dosen tadi. Nah, begitu di kesempatan video kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan dipraktekkan. Nanti jika ada yang kurang paham, silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Saya lebih senang kalau yang merespon ini adalah anak-anak TAV, khususnya di audionya, bukan videonya ya, di audio. Begitu. Oke, terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di kesempatan lain waktu. Selamat berkarya.